Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di Ramadan yang ke-24 ini kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Dan pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya, Hasna Masruroh, masih dalam pembahasan tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan perempuan. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang keputihan dan cairan yang keluar dari vagina. Keputihan itu adalah getah atau cairan yang keluar dari vagina yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Dalam ilmu kedokteran, keputihan itu atau jamur itu disebut dengan nama Candida. Kehangatan dan kelembapan vagina merupakan lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya jamur. Getah atau cairan yang ditimbulkan keputihan itu berwarna putih, kental, keruh, dan kekuning-kuningan. Biasanya keputihan itu rasanya gatal, membuat vagina meradang, dan juga luka. Karena mungkin karena gatal, terus terkadang kita nggak terasa menggaruk atau semacam menggaruk jadi mengakibatkan luka tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya penyebab timbulnya keputihan itu diantaranya adalah yang pertama adalah karena menopause. Menopause yaitu masa yang sudah tidak mengeluarkan darah haid, sebab dengan aktif keluar darah haid akan ada cairan yang selalu membasahi dinding vagina dan juga mempertahankan agar vagina tetap segar dan sehat. Di samping menopause, selanjutnya hal-hal yang menyebabkan wanita mengalami keputihan adalah karena seorang wanita itu meminum pil penghambat atau penyubur kehamilan. Hal ini disebabkan pil tersebut mempunyai efek mengurangi ketahanan pelindung vagina dari infeksi jamur. Selanjutnya yang bisa menyebabkan seorang wanita keputihan itu adalah efek dari kontrasepsi di dalam rahim, seperti pemasangan spiral, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Kemudian keputihan juga bisa terjadi karena kita stres, jadi keseimbangan daripada pola pikir kita tidak seimbang menyebabkan stres. Nah, stres itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami keputihan. Selanjutnya adalah celana yang terbuat dari nilon. Jadi celana dari nilon itu kan cenderung panas. Jadi ketika seorang wanita kok dalam kesehariannya itu sangat sering memakai celana yang terbuat dari bahan nilon, itu bisa menyebabkan seorang wanita mengalami keputihan. Selanjutnya, yang bisa menyebabkan seorang wanita
menderita atau mengalami keputihan adalah terlalu seringnya seorang wanita memakai memakai celana yang ketat. Jadi ketika seorang wanita kok sangat sering dalam kesehariannya itu memakai pakaian yang celana yang ketat, itu vagina bisa diumpamakan tidak bisa bernafas. Bisa kita bayangkan ketika kita memakai baju saja, baju yang sangat-sangat ketat sekali, itu kadang kita akan sulit untuk bernafas. Begitu pula vagina, ketika kita menggunakan celana yang sangat ketat, itu juga akan menyebabkan timbulnya keputihan. Selanjutnya adalah sabun bubuk pembersih, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Cara-cara untuk menghilangkan keputihan itu apa saja supaya kita terhindar dari keputihan? Yang pertama adalah mendatangi dokter atau klinik khusus. Kita konsultasi ke dokter, apa-apa yang harus kita hilangkan, kita jauhi supaya tidak terjadi keputihan. Kemudian kita meminum ramuan-ramuan yang tradisional atau alami, seperti merendam kurang lebih 8 butir bawang putih dalam air cuka. Jadi kita rendam 8 butir bawang putih dalam air cuka, direndam selama 2 hari sampai minyak bawang itu terurai. Kemudian ambil 1 sendok makan dan campur dengan kurang lebih setengah liter air. Gunakan 2 hari sekali di dalam 1 minggu untuk membersihkan vagina. Atau dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan 1 butir bawang putih. Kemudian bawang putih itu diiris menjadi 2 bagian, lalu dibungkus dalam kain ayakan, masukkan ke dalam vagina dan biarkan selama kira-kira semalam. Itu juga bisa mengobati keputihan. Perlindungan diri dari keputihan diantaranya yaitu yang pertama, memelihara kesejukan daerah genital atau sekitar vagina. Kemudian menjaga kebersihan harus kita jaga supaya vagina tidak terjangkit jamur dan penyakit lainnya. Kemudian mencuci pakaian dengan air mendidih tanpa menggunakan sabun. Yang terakhir adalah menjauhi aktivitas secara berlebihan. Itu adalah beberapa cara untuk melindungi diri dari keputihan. Di sini ada pertanyaan, apakah getah vagina termasuk darah haid? Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya haid adalah darah yang keluar dari urat atau otot yang pintunya terdapat pada penghujung uterus atau pangkal rahim, yang punya warna, sifat, dan massa yang khusus. Sedangkan istihadhah itu adalah darah yang keluar dari urat di bawah uterus atau adna ar-rahmi, di luar masa haid. Itu istihadhah. Jadi istihadhah terjadi di luar masa haid. Dengan demikian, getah vagina dan keputihan itu bukanlah darah haid dan juga bukan darah istihadhah. Karena apa? Karena keputihan itu keluar dari luar anggota tersebut, sedangkan hukumnya najis dan menyebabkan batalnya wudhu, maka harus disucikan saat akan wudhu dan sholat. Dan jika cairan itu terus-menerus keluar, maka hukumnya adalah sama seperti hukumnya istihadhah, dan tata cara bersuci serta ibadahnya nanti akan dijelaskan dalam pasal berikutnya. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara bersucinya orang yang istihadhah dan juga cara bersucinya orang yang memang dalam keadaan keputihan. Cukup sekian pembahasan hari ini.
Saya Hasna Masurah, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.